Selain menghadiri dan melakukan peletakan batu pertama pembangunan gedung gereja Gidi Jemaat Bles Kupang, Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah Riki Hampagawak SHMSI juga berkesempatan melakukan pertemuan dengan mahasiswa-mahasiswi Papua di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, Rabu 12 Februari 2020. Pertemuan dengan mahasiswa yang tergabung dalam Forum Komunikasi Mahasiswa Papua NTT berlangsung dalam suasana keakraban. Para mahasiswa yang hadir tidak hanya berasal dari Kabupaten Mamberamo Tengah saja, namun juga berasal dari berbagai kabupaten seperti Puncak Jaya, Tolikara, Nduga, Paniai, Deyai, Bovendigul, Lani Jaya, dan Intan Jaya. Dalam pertemuan itu, mahasiswa-mahasiswi menyampaikan keinginan mereka kepada Bupati Mamberamo Tengah untuk bisa memiliki asrama sendiri. Layaknya mahasiswa Papua di kota studi lain seperti Jawa, Makassar, maupun Bali. Saya mewakili mahasiswa Papua Kupang NTT dalam komunitas Forum Komunikasi Mahasiswa Papua NTT, Fokmap NTT, mengucapkan banyak terima kasih sekali sudah sampai saat ini bisa diberikan kesempatan untuk kita bisa berkumpul di tempat ini bersama Bapak Bupati Mamberamo Tengah. Itu juga membawa solusi yang terbaik juga untuk kami yang selama ini kami doakan, yang selama ini kami pergumulkan agar kami supaya lebih baik daripada yang sebelumnya. Selama ini yang kami perjuangkan, kami selalu mempunyai rasa ingin bahwa kami selalu harus punya asrama tersendiri. Kenapa dari Jawa, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi punya asrama Papua, kenapa kami di NTT tidak bisa, sedangkan kami punya aset-aset regenerasi Papua yang begitu luar biasa, yang begitu punya bakat yang begitu luar biasa, yang tidak pernah patah semangat dan selalu memperjuangkan sesuatu demi membangun Papua lebih baik lagi. Itu ada, tapi di balik ini semuanya belum ada perhatian khusus dari pemerintah pusat dan juga pemerintah provinsi. Nah, di balik itu kami mahasiswa Papua di sini selalu mempunyai rasa ingin supaya harus ada asrama. Jadi itu yang kami bisa minta. Terus kami punya kuota mahasiswa Papua Kupang NTT itu ada sekitar 200-an lebih. Terus di balik itu semuanya kami tinggal di tempat yang berpisah. Nah, makanya kita tidak bisa membangun hubungan, membangun komunikasi, membangun persatuan dan kesatuan untuk membangun suatu perubahan yang luar biasa bagi Papua nanti begitu. Kehadiran asrama sangat diharapkan mengingat jumlah mahasiswa yang menuntut ilmu di Kota Kupang terus bertambah dan kini sudah mencapai 200-an lebih. Sayangnya, keinginan mahasiswa Papua untuk memiliki asrama sendiri belum juga terwujud. Mereka sendiri sudah mengajukan proposal sejak tahun 2003 hingga terakhir 2015, namun belum direspon oleh pemerintah Provinsi Papua. Mendengar aspirasi mahasiswa Papua itu, Bupati Riki Hampagawak berjanji akan memfasilitasi apa yang menjadi keinginan mahasiswa kepada Gubernur Papua. Pada kesempatan itu, Bupati yang akrab disapa RHP memberikan bantuan senilai 50 juta rupiah kepada mahasiswa-mahasiswi Papua yang diterima Ketua Forum Komunikasi Mahasiswa Papua NTT, Rabinus Jui Jangge. Ada uang 50 juta, nanti hari-hari bagi-bagi untuk kebutuhan apa saja, yang penting kebutuhan yang berguna ya. Siap. Langkah Bupati Riki Hampagawak untuk bertemu dengan mahasiswa Papua sering dilakukan sebagai wujud kepeduliannya terhadap penyiapan sumber daya manusia Papua yang berkualitas. Dan ini dilakukannya saat melaksanakan tugas pemerintahan maupun gereja di setiap kota studi. Yang hadirnya yang mewakili, saya banyak mendengar apa yang menjadi kebutuhan mereka di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya minta kepada Bapak Gubernur dan juga semua Bupati untuk kita mendukung mereka lebih khusus. Sampai hari ini mereka di provinsi ini, mahasiswa Papua belum memiliki asrama. Dan mungkin dengan permintaan, usulan dan harapan mereka ini, Bapak Gubernur, Pak Wagub, kalau boleh tahun depan direncanakan untuk pembangunan asrama mahasiswa Papua di Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kota Kupang. Kenapa? Karena saya setelah melihat penjelasan, keterangan atau
usulan mereka, mereka tinggal di tempat yang terpisah-pisah. Dan ini juga bagi mereka tidak aman. Kalau terjadi masalah di Papua atau di mana, ya mereka tidak bisa bersatu dalam satu tempat. Berkaitan keamanan mereka juga kurang terjamin. Sehingga harapan saya dan kita semua dan lebih khusus kepada Bapak Bupati, Bapak Gubernur untuk ada perhatian khusus untuk mahasiswa Papua yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kota Kupang. Ya, mereka mau buat surat. Kalau saya sudah terima surat mereka, saya akan sampaikan ke Pak Gub untuk menjadi program tahun depan. Kalau boleh bisa membangun satu asrama di Provinsi Nusa Tenggara Timur ini. Ya, saya setiap ada di kota studi dalam urusan gereja atau urusan pemerintah ya menempatkan diri untuk ketemu dengan mahasiswa karena mereka ini aset masa depan Papua ada di mahasiswa pelajar yang ada di semua kota studi. Mereka belajar dan menimba ilmu, mendapat pengetahuan baik, pengalaman baik di tempat masing-masing di mana mereka berada sehingga itu akan menjadi bekal. Kelak kalau kita ini sudah mengakhiri masa jabatan semua ya mereka itu calon-calon pemimpin di tanah Papua. Sehingga kita hadir untuk memberikan pandangan, dorongan. Lebih khusus mereka ada di setiap kota studi untuk kuliah, bukan kegiatan lain. Setelah kuliah pulang cepat untuk sama-sama orang tua pemerintah membangun Papua. Baginya, sebagai pemimpin punya kewajiban untuk memberikan motivasi kepada mahasiswa sebab mereka generasi yang akan melanjutkan pembangunan di Papua. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Tim Bogo Papua melaporkan.